Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bisnis digital, yaitu implementasi platform online UMKM di Melaju Batik. Untuk anggota kami, yang pertama ada Muhammad Karis Laksamana dengan NIM 22014907. Yang kedua ada Aloysius Gilang Bima Sakti dengan NIM 22014925. Yang ketiga ada Rizky Chandra Kurniawan dengan NIM 22014927. Yang keempat ada Bambang Dwi Sudrajat K dengan NIM 22014928. Dan yang terakhir ada Arya Nurfaraji Ramadan dengan NIM 22014939. Lanjut langsung ke deskripsi produk, yaitu Melaju Batik. Melaju Batik adalah pengrajin batik modern di Sleman, Yogyakarta yang menawarkan desain eksklusif dan unik untuk setiap pelanggan. Setiap motif batik dijamin hanya dimiliki oleh satu orang. Melaju Batik menghadapi tantangan dalam pemasaran karena jangkauan yang terbatas dan memerlukan platform khusus untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait solusi permasalahan. Jadi solusi permasalahan dari deskripsi produk tadi, kita bisa menyediakan platform website sebagai sarana promosi yang terintegrasi dengan media sosial dan marketplace, menjaga eksklusivitas produk dan mengurangi risiko plagiasi. Evaluasi berkelanjutan akan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kualitas pemasaran. Metode pemasaran. Di metode pemasaran ini kita ada dua, yaitu penjualan produk dilakukan secara lokal melalui WhatsApp dan hanya dilihat oleh orang terdekat, membuat platform penjualan dan optimasi media sosial untuk jangkauan pasar yang lebih luas. Pemesanan, owner kesulitan mengatur jadwal diskusi untuk pemesanan kostum, menambahkan fitur pengaturan jadwal pertemuan yang dapat dipilih oleh customer. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi dari kelompok ini. Nama saya Rizky Chandra Kurniawan dengan NIM 22014927. Di sini saya akan membahas mengenai jadwal pelaksanaan, di mana jadwal ini akan menjelaskan pelaksanaan pembuatan website ini mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama adalah pengumpulan data, kita lakukan selama 4 minggu, yaitu dari minggu pertama sampai minggu keempat. Kemudian penyusunan proposal kita lakukan di minggu ketiga sampai minggu ke-6. Kemudian kita lakukan analisis sistem, itu berbarengan dengan penyusunan proposal. Dan kita merancang platform atau membuat rancangan dari platform yang akan kita buat itu kita mulai di minggu ke-5 dan selesai di minggu ke-8. Kemudian kita mulai mengimplementasi atau membuat produk yang kita rancang itu berbarengan dengan perancangan platform. Jadi kita merancang sekaligus mengimplementasikannya. Dan untuk implementasi sendiri selesai di minggu ke-10, yang dimana kita mulainya di minggu ke-5. Kemudian masuk ke minggu ke-9, kita menganalisis hasil yang telah kita buat tadi, hasil proyek yang telah kita buat, kita analisis hasilnya dan kita coba. Terus yang terakhir, di 2 minggu terakhir kita melakukan penyusunan laporan akhir untuk menjadi laporan di UAS ini. Selanjutnya adalah gambaran iptek. Nah, platform penjualan online ini untuk Melaju Batik berfungsi sebagai katalog produk dan memudahkan akses masyarakat untuk mengakses katalognya. Marketplace ini akan memiliki berbagai fitur untuk membantu UMKM Melaju Batik dalam memasarkan produknya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ini ada strength. Pertama ada fokus pasar khusus, yang dimana pasar khusus ini berupa batik.
Kemudian ada eksklusivitas mitra, dan mitra kami yaitu Mitra Melaju Batik. Kemudian yang terakhir ada platform e-commerce khusus, ini juga merancu ke batik juga. Kemudian untuk weakness-nya ada pembiasaan platform baru. Jadi untuk beberapa user yang sudah nyaman dengan WhatsApp atau IG nanti harus menggunakan platform baru ini, dan itu memerlukan pembiasaan. Kemudian ada ketergantungan mitra juga. Jadi kalau tidak ada mitranya nanti platform ini nggak ada gunanya. Kemudian ada juga biaya pengembangan dan pemeliharaannya, karena penggunaan platform website ini termasuk platform yang menggunakan lumayan banyak biaya. Kemudian untuk opportunity-nya, yang pertama ada minat produk lokal. Nah, untuk minat produk lokal ini pastinya bakal meningkat ya, karena Melaju Batik ini sendiri itu termasuk produk lokal. Kemudian ekspansi pasar untuk mitranya sendiri, kemudian juga menggunakan teknologi, jadi bakal memajukan teknologi. Kemudian yang terakhir ada treats-nya. Treats-nya ini kami menemukan satu, yaitu perubahan preferensi konsumen. Jadi karena perubahan ini juga bisa jadi ancaman buat konsumen meninggalkan Melaju Batik, tetapi jika mereka menyukainya juga bisa jadi opportunity. Selanjutnya ada mitra kerjasama pengabdian. Karena penelitian kami ini melibatkan kerjasama dengan mitra, termasuk mitra pelaksana, calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor. Untuk nama mitranya itu Melaju Batik, pemimpinnya Ibu Tias Susilowati. Kemudian untuk alamatnya ada di Bekelan, Sendang Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Oke, saya Muhammad Karis Laksamana dengan NIM 22014907. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anggaran. Jadi di tabel ini akan berisikan seperti komponen, item satuan, volume, biaya satuan, dan total. Jadi di komponen ini terdapat seperti apa saja komponen yang diperlukan untuk melakukan development. Jadi yang pertama ialah hosting, yang kedua adalah domain, yang ketiga adalah database hosting, dan yang terakhir adalah materai. Yang untuk item ini juga sama sebenarnya. Jadi ini menjelaskan hosting, domain, database hosting dengan dan materai. Dengan satuan setiap komponen memiliki satuan satu. Dan untuk yang pertama ialah hosting. Hosting ini biaya satuannya 600.000 dan total yang sama karena satuannya satu jadi 600. Yang kedua adalah domain. Domain sendiri biaya satuannya 350 karena satuannya hanya satu, jadi total 350. Dan yang ketiga, database hosting juga memiliki satuan satu dengan biaya satuan 1.440. Dan yang terakhir adalah materai dengan biaya satuan 12.000. Jadi untuk total semua anggaran di sini 2.402.000 rupiah. Dan yang dua ialah peta lokasi mitra. Jadi peta mitra sendiri terletak di Dusun Bekelan, Sleman. Sementara untuk jarak antara Amikom sendiri beralamat di Jalan Ring Road Utara, Sleman. Untuk jarak antar kedua dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan mitra sekitar 15-20 km yang dapat ditempuh dengan waktu 30-40 menit perjalanan darat, dan kedekatan ini memudahkan koordinasi, supervisi, dan kunjungan rutin untuk melancarkan implementasi proyek pengembangan platform pemasaran online yang kami buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.